Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kelas 1D, NPM 2013-053164. Iya, saya di sini akan menjelaskan tentang salam, fungsi, dan juga tingkatan dalam gerakan pramuka. Yang pertama yaitu salam. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil menegakkan salam, yaitu salam pramuka. Dan orang yang menerima salam pun akan menjawab dengan salam sambil menghormat juga tentunya. Baiklah, kita lanjutkan dengan fungsi dari salam pramuka itu sendiri. Salam pramuka mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertama dari salam pramuka adalah sebagai tanda kedisiplinan, serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan pramuka yang lain. Yang kedua, melalui pemberian salam pramuka, maka sama halnya dengan kita telah memberikan penghormatan kepada anggota yang lain. Sehingga apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Yang ketiga, maka dari itu kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka yang lainnya demi terciptanya kesatuan di antara kita. Ya, paling tidak dengan cara mengucapkan salam pramuka dan dijawab lagi dengan salam. Oke, kita lanjut dengan macam-macam salam pramuka. Ada yang tahu nggak berapa jumlah dari salam pramuka ini? Benar sekali, ada 3. Oh iya, kalian belum jawab ya? Ya adalah basing. Yang pertama yaitu salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kalinya tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, ataupun sedang berkendara. Jadi tidak mesti sewaktu berdiri saja. Ya, kita lanjut. Yang kedua, ada yang tahu nggak salam apa namanya? Yaitu salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada 1. Bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan. Yang ketiga, para pejabat petinggi negara seperti presiden atau wakil presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri. Dan yang keempat, pada saat dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salam yang ketiga yaitu salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika kita mengucapkan janji yaitu Trisatya Dwi Satya. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sifat dalam gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yaitu berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga yaitu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tingkatan dalam pramuka. Tingkatan dalam pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan ini disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka, siaga, dan penggalang masing-masing dikelompokkan
umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. Yang pertama kita bahas dulu ya yang pramuka siaga. Siaga mula, siaga batu, dan siaga tata. Yang B atau yang kedua yaitu tingkatan pramuka penggalang. Ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terak. Yang C atau yang ketiga yaitu tingkatan pramuka penegak. Penegak bantara dan penegak laksana. Dan ada juga yang disebut khusus sebagai pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dari setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.